Di tengah-tengah kesibukan rakyat mencari kerja karena taraf angka kemiskinan semakin tinggi, tiba-tiba muncul nih berita ini. Ya, betul, ada undang-undang BUMN yang baru soal penindakan direksi dan komisaris BUMN yang tersangkut korupsi. Alhasil, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini nggak bisa lagi dong menangani kasus dugaan korupsi yang menyeret para petinggi BUMN. Bisa gitu ya? Ada apa ini? Atau jangan-jangan sudah tercium ya banyak para koruptor di BUMN sampai ada undang-undang BUMN yang baru ini? Ini sih jelas namanya melemahkan KPK secara perlahan. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Saat ini KPK nggak bisa lagi tuh yang namanya menangani kasus dugaan korupsi yang menyeret para petinggi badan usaha milik negara atau BUMN. Kenapa? Karena KPK mengikuti aturan baru dalam Undang-Undang BUMN. Dalam klausul UU nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN disebutkan bahwa direksi maupun komisaris perusahaan plat merah tersebut nggak lagi dihitung sebagai penyelenggara negara. Bisa ya? Hal tersebut tertuang dalam pasal 3X ayat 1 yang bunyinya kayak gini. Organ dan pegawai badan bukan merupakan penyelenggara negara. Serta ada juga nih pasal 9G yang isinya anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Bukan merupakan penyelenggara negara loh. Ini maksudnya gimana ya? Kok bisa ada lembaga yang tidak bisa tersentuh oleh KPK? Yang bingung ini bukan cuma masyarakat aja kawan inilah. Hal ini juga ternyata menimbulkan pertanyaan besar di DPR. Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil, ini merespon hal ini. Menurutnya, Undang-Undang BUMN yang baru itu akan dipertanyakan oleh rakyat. Karena kan BUMN badan yang mengelola uang dan aset negara, tapi mosok direksi dan komisaris yang nggak masuk sebagai penyelenggara negara? Aneh kan? DPR juga mengatakan nih bahwa Undang-Undang BUMN yang baru itu sedang dilakukan uji material di Mahkamah Konstitusi. Namun, di lain sisi, menurut Ketua Indonesia Memanggil Institut, Lakso Anindito, direksi hingga komisaris BUMN masih bisa ditangani oleh KPK jika memang terlibat korupsi. Karena menurutnya, selama tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, maka KPK tetap bisa menangani kasus korupsi direksi hingga komisaris di BUMN. Kejagung juga mengatakan hal yang sama, bahwa masih bisa menyeret direksi BUMN meski tidak masuk penyelenggara negara, selama masih ada unsur fraud yang berkaitan dengan BUMN. Sementara nih kawan inilah, Menteri BUMN Erick Thohir juga angkat suara soal Undang-Undang BUMN yang baru ini. Ia menegaskan bahwa pelaku korupsi harus tetap menjalani proses hukum meski bukan penyelenggara negara. Amin. Ya, semoga memang benar ya. Tidak ada kepentingan pribadi di balik Undang-Undang BUMN yang baru. Pak Menterinya juga udah speak up kan, silahkan ditindak jika memang benar terbukti ada pelanggaran korupsi di sana. Ayolah, sudahilah korupsi-korupsi ini, lihat deh kenyataan yang ada sekarang. Lihat keadaan sekarang, kalau ekonomi Indonesia itu sedang melemah. Angka kemiskinan juga sudah cukup tinggi, PHK juga di mana-mana. Masa sih realita yang kayak gini kalian nggak bisa lihat? Sekarang tuh waktunya pejabat negara untuk serius memperhatikan rakyat, bukan membuat hidup rakyat makin melarat dan berat. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.